Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil katalinu, bacuramin kasaruga, basengat kajubatan, arus. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Saya dapat menyajikan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Yanson Happy STMT, bidang konsentrasi rekayasa jalan raya dari program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Kristen Palangkaraya. Saat ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah wajib, mata kuliah keahlian pada semester 5, 2 SKS, yaitu Rekayasa Jalan Raya 1. Deskripsi mata kuliah untuk Rekayasa Jalan Raya 1 membahas tentang standar desain dari berbagai aspek dan pengklasifikasi jalan, rancangan kekerasan lentur dan kaku dengan berbagai metode untuk konstruksi baru, bertahap maupun lapis tambahan atau overlay. Berdasarkan parameter yang dihitung, didapat sistem drainase jalan serta metode perawatan jalan. 2. Capaian pembelajaran lulusan yang terkait adalah sikap, menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk pengetahuan, memahami prinsip-prinsip dasar teknik sipil sesuai standar kode dan yang berlaku untuk diaplikasikan dalam perencanaan dan perancangan konstruksi bangunan teknik sipil. Menguasai konsep teori iptek serta menguasai formulasi penyelesaian masalah secara prosedural di industri. Untuk keterampilan umumnya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan khususnya mampu merancang dan menganalisis serta menyelesaikan masalah teknik sipil agar dapat menghasilkan rancangan bangunan teknik sipil yang nyaman, aman, dan efisien. 3. Capaian pembelajaran mata kuliah. 1. CMK 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CMK 2 menguasai konsep teoritis iptek serta memformulasi penyelesaian masalah prosedural di teknik. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Sub CMPMK mampu membedakan jenis kerusakan jalan, mampu menghitung lendutan dengan metode serta petunjuk bina marga tahun 2005. 5. Bahan kajian atau materi pembelajaran, jenis kerusakan dan lapis tambahan atau overlay, jenis kerusakan jalan, koefisien kekuatan relatif sesuai dengan kondisi permukaan, konsep dan parameter bangun perhitungan yang digunakan, cara perhitungan tebal lapis tambahan atau overlay berdasarkan metode 2002. Untuk teori lendutan dan pengujian, teori lendutan, pengenalan alat ukur, parameter rencananya dibutuhkan, cara menghitung tebal lapis dengan metode yang ada. Referensi yang kita pakai itu 1. Bina Marga tahun 2002, Pedoman Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur. 2. Bina Marga 2017, Manual Perkerasan Jalan. 3. Sukirman Sylvia 2010, Perkerasan Lentur Jalan Raya. 4. AASHTO 2003,
5. Wang Yi, Batman Analysis and Design. 6. Yoder dan Icap. Mari kita lihat video bidang pengajaran. Kehadirannya, kembali kita bertemu di mata kuliah Rekayasa Jalan Raya 1 untuk pertemuan yang ke-10 pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang kerusakan jalan yang telah lalu kita menyambung dari mata kuliah yang ada dengan pertemuan ke-9. Jadi pertemuan ke-10 adalah jenis-jenis kerusakan jalan. Nah, pada kerusakan jalan pasti kita akan ketemunya lapis permukaan. Sebelum kita masuk ke materi, pasti Anda ke kampus ini pastilah melewati jalan yang tidak juga mulus, tidak juga rusak. Pastinya akan bertemu berbagai macam kerusakan jalan ataupun tidak. Contoh yang terjadi adalah Anda akan berangkat dari rumah ke kampus ini pasti akan melewati jalan rusak ini. Ini salah satunya. Ini adalah jalan rusak yang menuju kampus kita. Ini salah satu contoh yang jelas di depan mata kita bahwa kerusakan jalan ada di arah masuk kampus kita, yaitu jalannya berlubang. Kurang lebih diameternya 50 sampai 60 cm dengan hampir setengah badan jalan itu. Nah, berkaitan dengan itu juga ini ada jenis kerusakan jalan juga itu yang terjadi. Ini contohnya ya, kerusakan jalan yang terjadi di kita. Contoh ini adalah salah satu yang ada di Kota Palangkaraya yang jadi sampel kita untuk sebagai materi penjelasan dari kerusakan jalan. Yang sebelah kiri ini adalah contoh dari kerusakan jalan untuk retak buaya. Retak buaya itu. Dan yang sebelah kanan ini yang kerusakannya berlubang dan berair. Salah satu ini yang sering terlihat kita lah. Kita baru masuk ke materi yang sebenarnya. Ini kerusakan jalan. Namanya kerusakan jalan pastinya adalah penurunan kualitas dari lapis permukaan jalan. Kita lihat penurunan kualitasnya seperti di layar. Begitu. Ada dua bagian yang terbagi, ada strukturalnya dan fungsionalnya. Secara teori, kalau struktural itu kegagalan pada lapis permukaan atau kekerasan jalan di bagian atas, begitu ya. Nah, jadi beban yang terjadi itu tidak mampu dia menahannya. Kedua, fungsional. Kalau fungsional ini tingkat kenyamanan kita lewat begitu di permukaan jalan yang beraspal. Contohnya begini, kalau kita naik motor, kalau jalan berlubang kan terganggu kenyamanan kita, ya. Nah, keamanan kita juga terganggu. Satu, kita bisa kalau jalan berlubang kita terganggu dan keamanan kita terganggu adalah bisa kecelakaan tunggal, ya. Kita marah mendadak, tidak tahu itu lubang, tidak tahu itu ada lapisan permukaannya yang sudah tidak kelihatan lagi. Kalau bila hari hujan itu sangat mengganggu begitu kita kenyamanan kita sebagai orang pengguna jalan yang lewat di sana.
Dua bagian ini pasti sangat berkaitan di kerusakan jalan dengan berbagai macam bentuk dan jenis dan rupa, bahwa kerusakan jalan itu banyak macamnya. Pengaruhnya adalah dari beban lalu lintas yang ada. Beban lalu lintas yang ada, kita setiap hari lewat, beban yang lewat, lalu lintas harian rata-rata, kita tahu. Contohnya kita ke kampus ini, lewat jalan provinsi dan jalan nasional. Kita lihat setiap pagi itu ada truk yang mengangkut alat berat. Contohnya kita lihat mereka mengangkut peti kemas yang bisa 40 ton, 20 ton, karena ada gudang di sekitar kampus ini. Nah itu dia beban yang lewat di atasnya, volume yang tinggi juga. Terus kualitas material ini adalah ketidakstandaran dari material itu yang membuat dia rusak. Nah, itu terjadi. Nah, kalau faktor lingkungan adalah air hujan, suhu panas seperti yang terjadi saat ini. Kota Palangkaraya hampir 15 hari belum hujan, gitu ya, 15 hari. Cuaca panas. Kalau air hujan ini pengaruh dengan jalan itu, bila drainase itu sudah tidak bisa menampung air itu, dan air hujan itu ke badan jalan, itu yang akan membuat jalan itu jadi biasanya rusak lama atau kerusakan dan terkikis. Biasanya seperti itu. Nah, hal seperti itu yang kita khawatirkan. Harusnya adanya pemeliharaan sebenarnya. Nah, tetapi dengan tidak dan kurangnya pemeliharaan dan perawatan, akhirnya yang lubang yang kecil ditambah besar, ya, yang permukaannya retak kecil atau retak pendek saja jadi memanjang begitu. Nah, hal seperti itu yang akhirnya membuat kerusakan jalan itu tambah banyak kerusakan. Nah, ini juga beberapa contoh lagi retak yang terjadi, gitu ya, yang garis halus kita lihat biasanya, dan juga ada retak buaya, retak rambut, ataupun dia retak pinggirnya, berbagai macam terlihat di kita secara visual di arah kita datang dan pergi beraktivitas di jalan. Nah, kita akan lihat kembali contoh yang ada. Nah ini dia, jelas selain terlihat retak yang memanjang begitu, ya. Slide retak kulit buaya seperti yang tadi ini, ya, kasarannya seperti ini. Nah, retak pinggir, nah ini penurunan yang terjadi. Mungkin Anda sering melihatnya tapi tidak tahu namanya, karena retak saja jalan yang rusak seperti itu. Sering Anda hanya tahunya retak berlubang, seperti itu yang sering terjadi, ya, sering terjadi di kita, bahwa terjadinya kerusakan jalan di kasat mata, tapi namanya banyak kita belum tahu. Jadi dengan adanya gambar visual bahwa inilah namanya, hampir mendekati seperti itu. Nah, hal seperti ini bisa menjadikan sebuah sampel untuk kadang mahasiswa untuk meneliti dalam ruas jalan, beradanya, kerusakannya oleh apa dan apa yang terjadi. Ini yang jalan yang berlubang, ya, yang berlubang. Contohnya kita lihat yang seperti ini. Ini jalan yang berlubang kurang lebih 50 cm diameternya. Nah, ini sangat berisiko kemana? Ke arah bila hujan itu tergenang, kita tidak tahu itu lubang dalam tidaknya, ya. Kita naik motor saja, itu sering terjadi kecelakaan.
dengan lubang yang kita tidak tahu dalamnya. Apalagi bila sudah malam, hari hujan, ya, ini sangat sekali membahayakan sekali ini dengan pengaruh dari kerusakan jalan seperti ini. Nah ini ya yang terjadi ini kasat mata kita melihatnya terjadi kerusakannya, sangat-sangat sekali merugikan kita dengan ketidaknyamanan kita bahwa kerusakan jalan seperti ini akan berpengaruh. Nah, dengan beberapa slide yang sudah saya paparkan tadi, adakah dari mahasiswa yang mau bertanya tentang kerusakan jalan supaya kasarnya bahwa Anda bisa mengerti dengan materi yang kami berikan, bahwa penjelasan yang telah dijelaskan paling tidak Anda mengerti tahu apa nama dan jenisnya. Silakan. Jadi bertanya Pak. Ya. Pak, ini apa perbedaan antara kerusakan jalan struktural dan jalan kerusakan fungsional? Fungsional. Berarti ada dua pertanyaan yang Anda tanyakan, ya? Nah, secara teorinya, kalau struktural itu adalah sebuah kerusakan dari perkerasan jalannya yang terjadi, bahwa gagalnya perkerasan itu menahan beban. Ini bahan yang ada, contohnya kita lihat di slide bahwa kerusakannya terjadi seperti ini. Nah, gagal yang menahan beban, memikul beban yang mungkin sebenarnya kelas jalan 3, tapi yang lewatnya di atas 10 ton. Palang-palangnya banyak, hanya kelas jalan itu 8 ton. Tapi yang lewatnya, palang-palangnya banyak, Anda lihat saja 10 tonnya naik di atasnya. Makanya Anda lihat jalan palang-palang itu banyak meletus ya? Nah, Anda rasakan itu. Dan ada juga bisa miring, banyak miring ke kanan, ada yang miring ke kiri, rasanya kita begitu. Padahal rasanya jalan itu lurus begitu, tapi pas kita lewat ada yang miring ke kiri, ada yang miring ke kanan. Harusnya memang jalan itu memang ada kemiringan 2-3% kemiringan dari tengah ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau miring ini kan terlalu sekali itu pengaruh yang terjadi di strukturalnya. Kalau fungsionalnya itu tingkat kenyamanan kita. Ya, namanya kita mau menikmati perjalanan, pastinya tidak ada lubang, tidak ada lembutang, tidak ada retak pinggir yang harus kita hati-hati dan waspada. Akhirnya hal tersebut mengganggu perjalanan kita. Pastinya mengganggu perjalanan kita, jadi tambah lama, gitu ya, sampai tujuan. Dan satu lagi adalah bila terjadi kecelakaan di ruas itu sangat mengganggu. Kita akan antri lama menunggu selesainya dievakuasi atau lain. Seperti itu ya, ini rasanya. Kita sambil jalan lagi, saya sambil. Nah, ini dia salah satunya juga jalan yang bergelombang. Ini yang sering kita jumpai di Palangkaraya. Ya. Kalau Anda dari kota ke Bundaran Satwa atau Bundaran Burung, pasti Anda akan lewat yang menuju Bundaran Burung. Ini jalan yang bergelombang, sebelah kiri banyak. Ya, karena beban jalan, karena di situ ada toko bangunan yang mensuplai kebutuhan dari pembangunan, banyak mengangkut semen yang muatannya 20 ton, 40 ton truk sekitar situ. Jadi beban jalan agak menurun. Nah, ini juga. Nah ini kalau ini terjadi bagian tepi dari badan jalan yang lepas, ya. Ini lepas nih dia nih. Butiran-butirannya lepas nih. Bagian lepas. Ini
lepas dari ya. Ini yang sering terjadi di banyak nih. Terus ini alur. Nah ini dia. Nah ini kadang panjang nih. Nah yang terjadi perkerasan memanjang yang terjadi ada penurunan. Nah ini yang jelaskan. Nah ini kurangnya pemadatan. Biasanya kalau dipadatkan tandem roll ataupun PTR itu data berapa kali dia itu dari kiri ke kanan atau dari tengah ke kiri. Nah seperti itu. Ini akibatnya bila terjadi kepadatan aspal atau terlalu lunak di bagian suhu panasnya. Ya tapi seperti tadi. Dia terlihat aspalnya rusak dengan hanya beban yang tidak seberapa, tapi membuat dia jadi lebih rusak dengan alur yang panjang seperti ini. Nah, ini juga yang sering kita jumpai juga amblas seperti ini ya. Nah, ini amblas ini terlihat retakan di sini, ini bukan terlihat bentuk turunan. Nah, ini turunannya karena beban lalu lintas yang lebih tadi itu dari kelas jalan yang ada. Ini yang terjadi, kita lihat. Ini juga, nah ini sering juga terjadi. Ini yang paling sering. Nah, ini nih yang sering terjadi, aspalannya mengembang begitu, ya ke atas dia, ada yang bagiannya turun. Makanya dari keberadaan pengembangan dari badan jalan yang ada, karena pengaruh dari material kekerasan jalannya yang harus sebenarnya sesuai standar, karena dasar kadar airnya naik. Nah, pengaruhnya. Terus kita, nah ini juga ya sering kita jumpai bahwa keberadaan dari benjolan turunan seperti ini yang sering itu di radio overlay. Kalau orang pagingnya yang terjadi potong di aspal ditutup redutan karena ada setimpal dipotong tambal begitu kita bisa merosot dulu. Nah ini penambalan dangkal parsial atau seluruh kedalaman dengan overlay ditambahkan. Nah sampai di situ ada lagi yang mau ditanyakan? Ditanya Pak. Ya. Seperti apa proses dan mekanisme terjadinya lubang jalan Polres Pak? Yang lubang jalan ya? Iya. Lubang jalan. Nah, terjadinya lubang jalan pastinya satu, karena pada saat pemadatan yang terjadi itu tidak betul-betul padat. Ada retak rambut di sana atau retak buaya di sana, air itu masuk, akhirnya jadilah kerusakan itu masuk di dalamnya air dan dilakukan pelan, yang dilindas terus bebannya lebih berat, akhirnya terbukalah kerusakan di sana, pelan-pelan jadi lubangnya agak besar. Itu yang sering terjadi ya. Kan nanya kan kenapa ya? Gitu. Nah harusnya penanganannya sebelum lubang itu terjadi harusnya cepat ditangani, cepat ditambal, cepat dilihat kerusakannya supaya tidak membesar, begitu ya, membesar dengan keberadaan dari kerusakan yang mengalur atau lubang seperti itu ya, lubang besar. Itu yang kita hadapi juga, dan kita lihat keberadaan jalan-jalan yang sampai ke lubang itu tidak ditangani cepat, harusnya cepat ditangani. Nanti dia akan berpengaruh nanti ke struktural dan emosionalnya. Tingkat kenyamanan kita itu apa? Lama. Kita lanjutkan. Nah ini dia negatifnya dari kerusakan jalan, pastinya mengganggu kelancaran, sangat terganggu ya. Nah, jalan pastinya mengganggu kelancaran lalu lintas yang ada dan menyebabkan kemacetan. Seperti saya bilang tadi, waktu tempuh kita jadi lama
1 jam jadi 2 atau 3 jam ke depan. Nah, jalan yang berlubang juga akan berpengaruh, dapat menyebabkan pengendara kehilangan kendali. Untuk dia bisa kontrol kendaraan karena kerusakan jalan yang tidak kita ketahui di depan kita. Ya, jadi itu ini juga. Nah, penanganannya seperti ini. Kerusakan jalan pastinya cepat diperbaiki. Pertama itu, perbaikan jalan harusnya cepat diperbaiki, dan peningkatan jalan juga, dan pemeliharaan jalan. Terutama pemeliharaan harus dipelihara. Kadang itu rumput, ya, rumput itu ke aspal ya. Rumput kanan dan rumput kiri bisa bertemu, ya. Jalannya jadi kecil, padahal aspalnya lebar. Itu kelihatan kurang. Kadang juga drainasenya tertutup rumput, airnya naik ke badan jalan. Itu juga akan menyebabkan kerusakan yang terjadi. Itu yang harus cepat, rumputnya cepat dipangkas, drainase cepat dibersihkan. Kesimpulan yang terjadi dengan kerusakan jalan adalah pastinya bagian pemeliharaan. Kesimpulan kita adalah dipelihara dengan baik drainase kiri kanannya, dipeliharanya kondisi jalan itu sendiri, dengan keberadaan rambu-rambu juga sangat membantu supaya lalu lintas itu yang lewat di atasnya tidak dengan beban yang lebih besar, lebih berat, begitu nanti rusak kembali lagi walaupun kita perbaiki rusak kembali. Nah, menghematnya kalau kita dalam segi biaya pasti akan menghemat biaya perbaikan kalau kita rutin menjaga atau memelihara dari badan jalan. Ya. Nah, tingkat kenyamanan juga akan memberikan pengendara yang lebih nyaman dan aman bila jalan itu sampai di situ kuliah kita pada hari ini. Untuk kedepannya 1 minggu ke depan Anda akan mengumpul tugas kerusakan jalan dalam bentuk video yang Anda dapatkan pada saat Anda berangkat ke kampus ataupun kemana arah Anda. Kumpulkan paling tidak 1 minggu ke depan untuk kita menambah dari pengetahuan Anda, untuk kita mengenal kerusakan jalan yang ada di kota Palangkaraya. Ya, jangan lupa 1 minggu ke depan. Terima kasih untuk kehadirannya dalam pertemuan yang selamat pagi menjelang siang. Salam teknik selalu. Terima kasih.